Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga pada kita sekalian, khususnya nikmat iman dan Islam. Karena nikmat itu, maka pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam, sehingga kita bisa menapai kehidupan ini seperti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, memperteguh Islam, mempertebal iman, meningkatkan takwa melalui amal-amal soleh dan keanggunan ihsan, semoga terus dapat kita lakukan hari demi hari hingga saatnya nanti ajal datang menjemput, kita telah siap serta menyambutnya dengan dada yang lapang, juga jiwa yang tenang. Menurut Profesor Dr. Buya Hamka, sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, merupakan akar tunjang, merupakan urat nadi dari Pancasila itu sendiri. Manakala sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu tercerabut dari akarnya, maka akan hampa dan runtuhlah pokok-pokok atau sila-sila yang lainnya. Dengan demikian, penting bagi kita, khususnya umat Islam yang hidup di bumi pertiwi, yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk memperteguh jati diri dan memiliki tauhid yang kuat, memiliki tauhid yang murni. Jamaah subuh rahimakumullah, sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka para penjajah datang silih berganti untuk menguasai kekayaan dan tanah air kita. Pada saat yang sama, muncul pula para pemberani yang gagah perkasa. Mereka memimpin perjuangan. Terus begitu dari masa ke masa. Dahulu saat tiba masa kemerdekaan, tokoh kita, proklamator kita, Bung Karno, diasingkan dan dibuang ke Bangka. Para musuh, para pimpinan penjajah saat itu mengira dengan cara itu akan padam nyala api perjuangan rakyat.
Namun nyatanya tidak, sebab yang menjadi tempat bergantung bukanlah manusia, tetapi umat Islam yang menjadi mayoritas perjuangan saat itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan terus berlanjut, maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemudian didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Yang saat ini di bulan Agustus 2023 kita peringati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan, yang insya Allah tahun ini sudah memasuki tahun yang ke-78. Oleh karena itu, kini menjadi tugas dan giliran kita untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan budaya. Tentu karya-karya yang membawa maslahah, membawa manfaat, dan budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga terwujud masyarakat utama, masyarakat yang adil, makmur, sentausa, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah, ketuhanan yang Maha Esa adalah pengakuan akan adanya kekuatan, adanya kekuasaan di atas seluruh kekuasaan manusia, yang tidak lain dan tidak bukan. Sila pertama ini menunjukkan makna tauhid dalam pandangan kita umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukullaha kullahini bi'idni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allakum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Merujuk pada Quran surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25 di atas, disebutkan dengan istilah kalimatan thayyibatan yang para ulama menafsirkan dengan kalimat tauhid. Ia digambarkan bagaikan pohon yang baik. Di antara cirinya adalah akarnya kokoh menghunjam ke bumi, cabang, ranting, dan dahannya lebat menjulang ke langit. Kemudian pohon itu juga berbuah secara teratur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak memberikan manfaat bagi siapapun. Tauhid yang kita maksud tentu bukan sekedar meyakini bahwa semesta raya ini ada yang menciptakan dan mengatur. Sebab orang kafir juga mengamini hal itu. Tauhid juga meliputi peribadatan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa.
Jamaah subuh rahimakumullah, ibadah berarti tunduk patuh dan taat, pasrah, menyerah lahir dan batin, bersedia meninggalkan larangan serta melaksanakan perintah tanpa tepi. Inilah yang biasa dikenal sebagai tauhid uluhiyah. Ibadah berakar kata abada, ya'budu, bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, kemudian dimaknai sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ringkasnya, ibadah yang umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, kaifiat-kaifiatnya, atau cara-caranya tertentu. Demikian yang disebut dalam Qoror Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam kitab Masalah 5. Maka dari itu, kebaikan apapun yang kita kerjakan hendaknya hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik itu sholat, puasa, ataupun amalan-amalan ibadah yang lainnya. Juga hidup dan mati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kita di masa 78 tahun merdeka ini kita bisa mengisi kemerdekaan ini bukan sekedar dengan hura-hura, bukan sekedar dengan canda tawa, tetapi marilah kita peringati dengan hal-hal yang membawa maslahah bagi kehidupan kita, bagi agama kita, dan bagi masyarakat kita. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minafatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.